والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعدو شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة بربه في أقدارهم جسما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا صادقا في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغ به فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para habaib, para tuan-tuan guru, para ustaz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim wa takrim al-fakir kepada antum semua. Dan mudah-mudahan semua para habaib, para tuan-tuan guru selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan panjang umur dalam keadaan istiqamah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan semua para tuan-tuan guru kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa istiqamah dan sabar di dalam mendidik dan mengajak umat Nabi Muhammad SAW di jalan yang lurus, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama-sama nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus yang kami muliakan, kami hormati Al-Habib Syekhan Barakah, dan begitu juga yang kami hormati pengurus masjid, imam, bilal, khatib dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua pengurus masjid selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesuksesan dunia dan akhirat, diberikan keberkahan umur, harta dan keluarganya, selalu dalam keadaan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pengurus masjid tetap istiqamah dalam mengabdikan dirinya kepada Allah dan kepada jamaah-jamaah yang selalu senantiasa mengisi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah selalu mengaruniakan kita semua, baik pengurus masjid maupun masyarakat di sekitaran masjid, taufik dan hidayahnya untuk senantiasa istiqamah di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga segenap aparatur pemerintah yang hadir pada malam hari ini, Pak RT,
staf-stafnya, begitu juga yang kami hormati, yang kami muliakan, hadirin dan hadirat, para tamu undangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan selaku kita umat manusia yang mengatakan Allah Rabbi, Allah adalah Tuhan kita, maka seyogianya dan seharusnya serta selayaknya kita mengatakan kita beriman kepada Allah, maka jangan pernah berhenti dan pernah bosan untuk selalu senantiasa mensyukuri atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, yang terus menerus mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam kesehariannya kita. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sekalipun banyak di antara kita yang mendustakan, tidak mensyukuri, dan bahkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan, kita fungsikan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karenanya, dengan kita memperingati acara Maulid Nabi ini, tanamkanlah di dalam hati kita masing-masing yang paling dalam untuk mengubah diri, untuk mengintrospeksi diri, untuk insaf dan taubat. Karena Al-Habib Haji bin Muhammad bin Husain Al-Haji mengatakan perkumpulan yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terhapusnya dosa adalah perkumpulan di mana kita menyebutkan sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita merayakan, memperingati acara Maulid Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah meridhoi kita, Allah buka pintu hati kita, mengetuk pintu hati kita untuk tembus hidayah dan nasihat di dalam hati kita, agar kita sadar bahwasanya hidup di dunia sementara waktu. Yang diperoleh, yang dicari adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari dunia, bukan bangga dengan dunia, bukan mengumpulkan dunia semasa hidupnya kita. Namun yang kita harapkan dengan hadirnya kita di dalam acara Maulid Nabi ini, Allah berubah mindset dan pola pikir kita. Tidaklah kita keluar dari masjid ini, tidaklah kita keluar dari pengajian ini, tidaklah kita keluar dari perkumpulan Maulid ini, kecuali kita sudah berniat kita akan taubat kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah dan mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita sekuat tenaga menjauhi segala yang namanya larangan-larangan Allah dan segala kemaksiatan, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang benar-benar mendapatkan karamah Allah, kebaikan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, semoga tidaklah kita keluar dari majelis ini, dari masjid ini, terkecuali Allah Subhanahu wa taala telah catat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad, yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad dan benar-benar nanti menjadi umat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara Maulid Nabi ini adalah acara peringatan yang sakral, acara peringatan yang benar-benar wajib kita adakan, wajib kita rayakan. Dan kalau bisa, peringatan Maulid Nabi ini jangan cuma hanya 1 tahun sekali, kita adakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah berhenti-hentinya memikirkan kita. Dari mulai kita hadir, belum kita lahir, Nabi Muhammad selalu senantiasa memikirkan kita, mengingat kita, dan bahkan Nabi Muhammad rindu, cinta kepada kita. Di mana diceritakan bahwasanya suatu masa Nabi Muhammad duduk bersama para sahabatnya, di mana Nabi mengatakan, sesungguhnya aku cinta dan rindu kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, antum ashabi, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, lantas siapa saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Ikhwani
man ja'a min ba'di wa hum lam yarani walakin yu'minu bi. Saudara-saudaraku adalah orang yang akan datang setelah aku meninggal. Setelah aku wafat, mereka akan datang, mereka akan lahir, yang mana mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah bertemu dengan aku, dan bahkan mereka beriman kepada aku. Itulah saudara-saudaraku. Dan apabila kalian bertemu nanti kepada saudara-saudaraku, sampaikan salam rindu, ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku dari Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, betapa istimewanya kita, betapa mulia dan agungnya kita sudah dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mendapat salamnya Nabi Muhammad sebelum kita lahir di atas muka dunia ini. Oleh karenanya, jikalau memanglah kita mengatakan kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita ingin bersama Nabi Muhammad, kita ingin mencintai Nabi Muhammad, maka buktikanlah setiap apa yang kita nyatakan dengan suatu perbuatan dan bukti dari dirinya kita. Karena tidaklah seseorang yang mencintai kekasihnya kecuali dia akan berupaya bagaimana menyenangkan kekasihnya. Dan seseorang yang mencintai kekasihnya pasti dia akan taat dan patuh terhadap apa yang dimaukan oleh kekasihnya. Sebagaimana ulama mengatakan, idza kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhib liman yuhib muti'. Apabila cinta engkau memang benar-benar tulus, niscaya engkau akan mentaati orang yang engkau cintai. Karena seseorang yang mencintai kekasihnya pasti dia akan taat. Sebagaimana umumnya masyarakat kita ketika senang dengan pemain bola, maka apa yang disenangi oleh pemain bola tersebut dia ikuti, dia contoh. Apa yang disenangkannya, bagaimana kehidupannya, pasti dia contoh, pasti dia ikuti, walaupun harus menghabiskan harta yang begitu banyak untuk siapa yang diidolakannya. Oleh karenanya begitu pula kita, jikalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, maka pasti kita akan mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan bahkan kita akan rela mengorbankan semua harta kita, bahkan nyawanya kita pun akan kita korbankan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para pencinta pemain bola yang baru sama-sama kita dengar berita dan kabarnya, berapa banyak yang meninggal di stadion tersebut. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan harta untuk membeli tiketnya. Berapapun harga tiketnya, mereka bayar. Sehingga na'udzubillah, semua na'udzubillah, mudah-mudahan semua mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati semua keluarga-keluarganya yang ditinggalkannya. Inilah nyata bukti seseorang apabila telah mencintai seseorang kekasihnya, maka mereka rela mengorbankan semua apa yang dia miliki, bahkan nyawanya pun juga mereka korbankan untuk sang kekasih dan sang idola. Untuk itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rubahlah kecintaannya kita, rubahlah idolanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita letakkan rasa cinta kita kepada selain baginda Nabi Muhammad. Jangan pernah sekali-kali kita meletakkan rasa cinta
melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana suatu masa Rasulullah pernah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min mali wa ahli wa nafsi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, tidaklah sempurna imannya seseorang melebihi cintanya kepada aku apabila cinta tersebut melebihi cintanya kepada harta, kepada keluarganya, bahkan kepada dirinya sendiri. Maka suatu masa Sayyidina Umar bin Khattab ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, bagaimana kecintaan engkau terhadap diriku? Seberapa besarnya kecintaan engkau kepadaku? Adakah cinta engkau melebihi cintamu kepada seseorang yang lain?" Maka Umar bin Khattab menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada yang aku cintai melebihi cintaku kepadamu, dan bahkan cintaku di atas cintaku terhadap diriku sendiri." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Umar, jikalau engkau lebih mencintai dirimu sendiri terhadap cintaku, maka tidak sempurnalah imanmu, wahai Umar bin Khattab." Maka dengan hal yang demikian Rasul menjelaskan kepada Sayyidina Umar, tidak sempurna iman engkau, wahai Umar bin Khattab, apabila ada seseorang yang lebih engkau cintai daripada diriku. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi diriku sendiri, keluargaku, anakku, hartaku, semuanya ya Rasulullah." Maka barulah Rasulullah menjawab, "Sekarang wahai Umar, barulah sempurnanya keimanan engkau terhadap diriku." Oleh karenanya jangan pernah kita melebihi cinta kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus Rasulullah nomor satu yang ada di dalam hatinya kita, karena Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang akan memperjuangkan kita nanti ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kuburnya kita. Di saat tatkala kita berada di timbangan, disitulah Nabi akan mendatangi kita, akan menolongnya kita. Karena di saat tatkala itu tidak ada satupun yang mampu menolong kita. Sekalipun harta kita, keluarga kita, anak dan istri kita, bahkan para guru-gurunya kita tidak akan pernah mampu menolong kita. Hanya Nabi Muhammad itulah yang dapat menolong kita nantinya. Oleh karenanya, dengan kesempatan bulan Maulid ini, maka jadikan momentum bulan Maulid ini yang memberikan kita semangat, merubah pola pikir kita untuk selalu senantiasa mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah sampai cinta kita kepada Nabi Muhammad kalau seandainya perayaan Maulid ini cuma hanya dirayakan 1 tahun sekali. Bagaimana kita bisa mengenal Nabi kalau seandainya bisa menceritakan yang namanya sejarah Nabi cuma tatkala hari kelahiran Nabi saja, setahun sekali, itu pun terbatas dengan waktu. Kalau seandainya waktunya cuma 1 jam, dalam 1 tahun cuma 1 jam kita mengkaji cintanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa rasa cinta itu tumbuh kepada dirinya kita kalau seandainya kita tidak mempelajari, mengkaji sejarahnya Nabi Muhammad SAW setiap hari. Zaman sekarang tidak ada yang sulit, tidak ada yang payah, tergantung kemauannya kita sendiri. Banyak kitab-kitab, buku-buku yang ditulis dengan bahasa Indonesia,
yang menceritakan tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Beli itu kitabnya, baca itu kitabnya, sehingga akan timbullah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Andai yang tidak mampu untuk membeli kitabnya, kita mampu beli yang namanya kuota. Untuk internetnya kita, setiap bulannya berapa harus kita menghabiskan untuk biaya internetnya kita. Untuk membeli kitab, membeli buku yang menceritakan tentang sejarahnya Nabi, andaikan kita tidak mampu, na'udzubillah summa na'udzubillah, menunjukkan akan lemah dan bobroknya keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak uang yang kita habiskan untuk hanya perkara yang sia-sia, untuk perkara yang tidak ada gunanya. Dan hari ini dan saat ini, untuk menggapai cinta Nabi Muhammad SAW harus penuh dengan pembuktian. Sebagaimana pembuktian tersebut telah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, yang mana orang yang pertama kali berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan nyawanya adalah seorang wanita yang bernama Sayyidah Khadijah. Seorang wanita yang pertama sekali menghabiskan hartanya, menghabiskan kedudukannya, bahkan nyawanya diperjuangkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Bukan laki-laki, bukan orang-orang yang mengatakan bahwasanya laki-laki kuat, tidak. Orang yang pertama sekali mendukung, yang berkorban untuk perjuangan agama Allah dan perjuangan Nabi Muhammad adalah seorang wanita yang bernama Sayyidah Khadijah, yang mana ketika Sayyidah Khadijah ingin melamar Rasulullah, banyak di kalangan para wanita-wanita yang lain di zaman itu, kalangan wanita Quraisy bertanya kepada Sayyidah Khadijah, "Ya Khadijah, apa benar engkau akan meminang yang bernama Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, yang mana dia dikenal adalah seorang anak yatim dan miskin? Apa yang engkau harapkan dari seorang Muhammad yang miskin tersebut, yang tidak mempunyai harta, yang tidak mempunyai bapak? Apa yang engkau harapkan?" Sebagaimana wanita-wanita yang biasa umumnya kalau menikah, mereka ingin bahagia, mereka ingin dicintai, mereka ingin diberikan kebahagiaan, disenangi oleh kekasihnya, disenangi oleh suaminya. Lantas apa yang kau inginkan, wahai Khadijah, di dalam pernikahan engkau kepada Muhammad bin Abdullah? Inilah manusia yang mulia. Sayyidah Khadijah pada tatkala ditanya oleh wanita-wanita Quraisy tersebut, beliau menjawab, "Aku tidak seperti kalian wanita umumnya." Yang mana wanita-wanita umumnya ketika menikah dengan kekasihnya, kepada calon suaminya, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam niatnya hanyalah bagaimana dia mendapatkan kesenangan dan dapat disenangi oleh suaminya. Berbeda dengan aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku menikah dengan Muhammad bin Abdullah. Aku ingin menghabiskan semua kekayaanku, menghabiskan apa yang aku miliki untuk menyenangi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, 2/3 dari kekayaan kota Mekah telah dihabiskan Sayyidah Khadijah untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW dan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan sampai putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah, karena semua kekayaan dan hartanya telah habis untuk Allah dan Rasulnya, putrinya yang bernama Fatimah menyusul kepada ibunya
air susu bercampur dengan air darah, karena tidak ada makanan dan asupan serta gizi yang bisa dimakan oleh Sayyidah Khadijah untuk menyusui putrinya yang tercinta. Semua hartanya sudah habis untuk Allah dan Rasulnya, bahkan keluarganya saja kehidupan dalam keadaan susah dan payah, bahkan dalam keadaan banyaklah berpuasa. Kehidupan Rasulullah dan keluarganya untuk terciptanya, tingginya dan mulianya agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping kemiskinan tersebut, ketika ajal Sayyidah Khadijah telah datang, Sayyidah Khadijah datang memanggil putrinya yang tercinta bernama Fatimah. Ya Fatimah, kemana engkau? Aku merasa saat ini aku sudah mendekati ajalku. Aku merasa saat ini aku sudah mendekati kematian. Yang aku takutkan wahai Fatimah adalah siksa kubur. Yang aku khawatirkan adalah siksa kubur wahai Fatimah. Dan aku mohon kepadamu untuk sampaikan kepada abahmu, kepada Rasulullah, agar apabila nanti aku mati, tolong jadikan sorbatnya Rasulullah yang biasa untuk menerima wahyu Allah, jadikan itu sebagai kain kafanku. Semoga dengan itu aku bisa selamat dari siksa kubur. Ya Rabb, Sayyidah Khadijah yang telah menghabiskan harta yang begitu banyak, sampai bahkan semua kekayaannya, bangsawannya, rupawannya telah dihabiskan untuk perjuangan Allah dan Rasulnya. Beliau masih takut dengan siksa kubur, masih takut dengan pertanyaan kubur. Lantas kita yang tidak pernah berjuang ataupun baru saja berjuang, kita merasa aman, merasa tentram, seakan-akan kita tidak akan pernah mati selama-lamanya, seakan-akan kita tidak akan pernah ketemu dengan malaikat mungkar wal nakir di dalam kubur. Kita sudah merasa aman, kita sudah merasa tentram. Hidup di atas dunia kita habiskan waktu-waktunya kita, pemikiran-pemikirannya kita hanya untuk mencari kehidupan semata, hanya mengumpulkan harta dunia yang semata. Oleh karena contohlah keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah bahkan berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ghadan fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku besok di padang mahsyar bersama kelompok orang-orang yang miskin. Nabi minta hidup miskin, bukan minta hidup kaya. Kalau seandainya Nabi ingin kaya, semua langit, bumi, semua isi alam dunia ini adalah milik Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan Nabi memohon dan meminta kepada Allah untuk dihidupkan dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dan besok berkumpul bersama orang-orang miskin? Nabi biar umat Nabi Muhammad tidak susah, tidak minder, tidak mengeluh hidup di atas dunia ini. Yang miskin haruslah berbangga, karena Nabi kita adalah orang yang senantiasa hidupnya dalam keadaan miskin. Bukan Nabi hidup dalam keadaan glamor, hidup dalam keadaan menumpuk harta, tidak. Nabi berbuat sedemikian biar umatnya tidak minder, biar umatnya tidak susah hati, biar umatnya tidak selalu menangis akan kemiskinan, tapi dia bangga dengan kemiskinan tersebut, karena nabinya juga memberikan contoh hidup dengan sederhana. Ini tujuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad biar umatnya bangga, jadi orang miskin bangga. Kenapa? Nabinya juga miskin. Oleh karenanya, inilah kehidupan Nabi Muhammad, seorang wanita yang bernama Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai ketika hendak yang namanya wafat,
Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi, wahai Rasulullah, untuk perjuangan agama Allah dan perjuangan Nabi-Nya." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Khadijah, apakah engkau telah menyesal menikah dengan aku, yang mana semua kekayaanmu telah habis untuk agama Allah dan Rasul-Nya? Kebangsawananmu juga telah engkau korbankan untuk Allah dan Rasul-Nya." Maka Sayyidah Khadijah menjawab, "Ya Rasulullah, tidak ada pernah yang aku sesali atas apa yang telah aku perbuat, karena aku menikah kepada engkau sudah merupakan suatu niat dan tekad, wahai Rasulullah. Aku ingin membahagiakan engkau, wahai Rasulullah. Dan apabila aku nanti mati, wahai Rasulullah, maafkanlah semua kesalahan-kesalahanku, maafkanlah semua dosa-dosaku, wahai Rasulullah. Apabila selama aku mendampingi hidup engkau selaku istri, masih banyak kekurangan, masih banyak hilaf, masih banyak tempat perkara-perkara yang tidak dapat aku mampu mengerjakannya, wahai Rasulullah, maka ridhoilah aku, maka maafkanlah aku, wahai Rasulullah. Dan nanti apabila setelah aku wafat, perjuangan engkau berdakwah menyebarkan agama Allah, menyebarkan yang namanya panji-panji Allah, di suatu masa engkau hendak melintasi yang namanya sungai, engkau tidak dapat sampannya, engkau tidak dapat perahunya, maka aku harapkan engkau galilah kuburanku, ambil tulang belulang dari kuburan tersebut, rajutlah menjadi satu dan jadikanlah sampannya, hingga engkau bisa menemui umat-umatmu di laut yang di sebelah sana, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Inilah istrinya Rasulullah. Beliau pun berpesan, andaikan jasadnya sudah menjadi tulang belulang, beliau rela untuk dijadikan sampannya demi perjuangan Allah, demi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas jangan pernah lisan kita mengatakan bahwasanya kita ingin bersama Nabi Muhammad, kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kita ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad. Kalau seandainya untuk acara Maulid Nabi aja kita masih perhitungan, ingin sedekah untuk acara Maulid Nabi kita masih pelit-pelitan, untuk acara Maulid Nabi kita masih mikir untuk mengeluarkan hartanya kita. Dan ketahuilah bahwasanya hari ini kita bisa pakai baju muslim, kita pakai peci, kita pakai mukena, kita bisa salat aman, sujud aman, di masjid semuanya penuh dengan AC. Ini semua akan perbuatan siapa? Perbuatan Sayyidah Khadijah, karena telah menghabiskan kekayaannya untuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi jangan pernah kita pelit untuk Nabi kita Muhammad. Jangan pernah kita pelit untuk mengeluarkan harta kita untuk perjuangan agamanya Nabi Muhammad. Jangan pernah kita bakhil untuk selalu senantiasa lisannya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang pelit bersalawat kepada Nabi Muhammad, besok dia tidak akan pernah memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pelit tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad semasa hidupnya, besok dia tidak akan pernah memandang wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu masa ketika Sayyidah Aisyah menjahit baju di malam hari dan lampu rumahnya padam, jatuhlah jarum jahitnya Sayyidah Aisyah ketika itu. Dalam keadaan mencari jarum tersebut, di dalam kegelapan tiba-tiba datang suatu cahaya yang nama cahaya tersebut menerangi satu rumahnya Sayyidah Aisyah. Ketika itu Sayyidah Aisyah dapat menemui jarum tersebut dan mengatakan, "Ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah." Alangkah bersinar dan bercahayanya wajah engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Wailul liman lam yarani ya Aisyah." Celakalah bagi orang yang tidak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. "Man lam yara wajhaka ya Rasulullah." Maka Sayyidah Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah,
siapa yang kelak tidak akan memandang wajah engkau yang begitu indah dan bercahaya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Manil bakhil ya Rasulullah, siapa orang yang pelit itu ya Rasulullah? Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit tersebut adalah orang yang namaku dibacakan di hadapannya, ceritaku dibacakan di hadapannya, dia tidak mau bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ingatlah, setelah kita mengetahui keistimewaan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, maka tekadkanlah di dalam hati kita untuk selalu senantiasa setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itulah yang telah akan menolong kita kepada apa yang telah kita lakukan di alam dunia ini. Salawat itulah yang akan menjembatkan kita untuk dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itulah semua doa, semua salat, semua ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah sampai salatmu, tidak akan pernah sampai doamu, tidak pernah sampai hajatmu jikalau engkau setiap memohon, setiap ibadah, setiap berdoa, setiap engkau salat dan lain sebagainya, tidak engkau ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diceritakan bahwasanya ada seseorang ahli ibadah yang begitu masya Allah beribadah dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di suatu ketika, di saat tatkala dia khusyuk di dalam salatnya, dia terlupa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhirnya. Maka di dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi membelakanginya. Dia memanggil-manggil Nabi, Nabi tidak menjawab ucapan dan panggilannya. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau murka kepadaku? Apakah engkau tidak mengenal aku?" Maka Nabi menjawab, "Bukan aku tidak mengenalmu, bukan aku lupa terhadapmu, namun engkaulah yang melupakan aku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kelalaianku wahai Rasulullah? Bukankah semua waktuku selalu ingat kepada engkau wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, di saat tatkala engkau salat, pada tatkala engkau tasyahud akhir, engkau tidak bersalawat atas diriku. Ketahuilah bahwasanya tidak akan pernah salatmu diterima, doamu diterima, ibadahmu diterima jika engkau tidak mendahului dan menutup ibadah engkau dengan bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, "Ya Rasulullah, bukan aku sengaja untuk melupakan tidak bersalat kepada engkau, namun karena kehusukanku, keseriusanku di dalam memuji Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi jawab, "Semua ibadahmu akan sia-sia sekalipun engkau telah mendahului Allah, karena Allah tidak akan pernah ridha kalau setiap umatnya, setiap hamba Nabi Muhammad tidak menyertai Nabi Muhammad di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jikalau kalian mencintai Allah, mengharap cinta dan ampunan Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala jalan, apapun upaya, apapun usaha untuk mendapatkan ridho Allah, tidak melalui syariat Nabi Muhammad, tidak melalui pintunya Nabi Muhammad, semua pintu akan tertutup dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pintu yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jikalau engkau memang betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengikuti Nabi Muhammad, baru di situ kita akan mendapatkan ampunan Allah dan baru kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya sampaikan, jangan pernah acara maulid ini diadakan 1 tahun sekali, tapi adakanlah setiap waktu dan setiap saat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barulah kita akan mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya cuma hanya 1 tahun sekali, maka semakin jauh dan bodohnya kita akan
sifatnya Nabi Muhammad, akan kemuliaannya Nabi Muhammad, dan tidak akan pernah timbul rasa rindu, rasa cinta dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak memaksakan diri untuk menelusuri dan membaca dan mempelajari akan sifat dan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya tidak ada suatu kenikmatan dan kemuliaan di atas dunia ini melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan melebihi ketika Allah takdirkan kita untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad, karena sudah dijamin siapa yang bermimpi dengan Nabi Muhammad pasti dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah pernah bermimpi Nabi Muhammad dan dijanjikan akan bertemu dengan Nabi Muhammad, sudah barang tentulah dia pasti akan selamat dunia dan selamat nanti di akhirat. Yang mana diceritakan ketika Abu Lahab bergembira dan bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad SAW, seumur hidupnya cuma satu kali. Abu Lahab tersebut bergembira dan bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan memerdekakan budaknya Suhaibah al-Aslamiyah. Dia mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin. Walaupun dia berada di dalam neraka, Allah akan mengalir dari jari jemarinya air yang dapat dia nikmati di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena berkat dia memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana umat yang selalu senantiasa selama hidupnya, sepanjang umurnya, dia mencintai Nabi Muhammad dan mengidolakan Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sudah barang tentulah dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini merupakan satu bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan apa yang telah kita lakukan, dari kita menyumbangkan harta kita, tenaga kita, pemikiran kita, dan waktu kita untuk terrealisasinya acara Maulid Nabi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas semua kebaikan yang telah kita berikan ini. Bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, dan masuk di dalam surga Nabi Muhammad SAW, dan bahkan nanti kita dapat meminum telaga kausarnya Nabi Muhammad SAW, yang mana apabila siapa orang yang dapat meminum telaga kausarnya Nabi Muhammad, la yatma' ba'dahu abada, tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan kamilah orang-orangnya, kamilah manusia-manusianya yang Engkau pilih hadir pada malam hari ini, di mana hati kami bergembira, hati kami bahagia, hati kami senang dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu ya Allah, dari segala bentuk kekurangan kami, kelemahan kami, keterangan kami, dan kehilafan kami serta kehinaan kami ya Allah, tidak mampu untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad, tidak mampu memberikan apa yang kami miliki untuk Nabi Muhammad yang begitu besar ya Allah. Engkau lah Maha tahu, Engkau lah Maha mengetahui ya Allah akan kelemahan kami semua ya Allah. Namun jangan pernah Engkau sia-siakan kami hadir pada malam hari ini ya Allah. Jangan pernah Engkau sia-siakan kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Tidaklah kami datang pada malam hari ini kecuali di dalam hati kami mempunyai hajat, kami punya niat, kami punya tekad ya Allah. Setiap niat-niat kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah, Engkau mengetahuinya ya Allah. Engkau mengetahuinya ya Allah. Maka ijabahlah semua niat dan hajat kami ya Allah. Maka kabulkanlah semua niat dan hajat kami ya Allah. Ya Allah, tidaklah kami datang pada malam hari ini kami datang dengan membawa dosa kami, kesalahan kami, kekurangan kami, kehilafan kami ya Allah. Di malam hari ini ya Allah, kami mengetahui ya Allah, malam ini adalah malam keberkahan, malam kebaikan, di mana malam ini kami memuji kekasih Engkau ya Allah, mengidolakan kekasih Engkau ya Allah,
ya Allah. Tidaklah kami keluar dari majlis ini kecuali dosa kami telah Kau ampuni ya Allah. Hati kami yang penuh dengan dosa dan salah ini ya Allah, sehingga dengan penuhnya dosa makin gelapnya hati ini ya Allah, sehingga kami tidak dapat merasakan kenikmatan dan kelezatan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya bersalawat kepada Nabi-Mu, manisnya duduk bersama-sama di dalam majlis ilmu ya Allah. Hati ini rusak, hati ini kotor, penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan riya, penuh dengan ujub, dan penuh dengan segala penyakit-penyakit hati ya Allah. Kami mohon ya Allah, sucikanlah hati kami ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangkanlah segala penyakit-penyakit kami ya Allah, berkahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami dapat menangis di hadapan-Mu ya Allah, sehingga kami takut kepada-Mu ya Allah, sehingga bertambahnya iman dan Islam kami kepada-Mu ya Allah, sehingga kami Engkau akui ya Allah sebagai umat, sebagai manusia, sebagai hamba yang benar-benar bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kalau tidak ada pertolongan-Mu, kalau tidak taufik dan hidayah-Mu ya Allah, kami tidak mampu ya Allah untuk mensujudkan kepala kami di hadapan-Mu ya Allah. Kalau tidak ada pertolongan-Mu ya Allah, tidak mampu kami mencegah diri ini dari perbuatan dosa ya Allah. Dengan segala kelemahan kami, segala kekurangan kami ya Allah, kami akui di hadapan-Mu ya Allah, di mana penghabisan kami ini ya Allah, dengan kedua tangan kami yang telah banyak dosa dan salah ini ya Allah, kami mengadahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Kami adahkan kedua tangan kami kepada-Mu, seraya bertawasul ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon ya Allah, kami memohon dan meminta kepada-Mu ya Allah, tidaklah kami keluar dari majlis ini ya Allah, keluar dari perkumpulan ini ya Allah, terkecuali Engkau telah catat kami ya Allah di dalam catatan Nabi Muhammad adalah sebagai hamba yang telah mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad di saat di mana manusia dalam keadaan bingung ya Allah, dalam keadaan panas, dalam keadaan penuh dengan darah dan nanah ya Allah, di padang mahsyar yang begitu dahsyat dan menakutkan ya Allah, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi Muhammad yang kami harapkan ya Allah di malam hari ini. Apabila nanti kami berada di dalam padang mahsyar, jangan Engkau tenggelamkan kami dengan laut nanah dan keringat atas perbuatan dosa kami ya Allah, dan cepatkanlah ya Allah hisab kami nanti ya Allah, dan beratkanlah timbangan kami ya Allah, beratkanlah timbangan amal kami ya Allah, sehingga kami terbebas dari siksa api neraka-Mu ya Allah, yang kami tidak sanggup ya Allah, yang kami tidak mampu ya Allah untuk menahan siksa-Mu di dalam neraka-Mu ya Allah. Sekalipun kami tahu, kami sangat tahu ya Allah, kami adalah manusia, kami adalah hamba yang tidak pantas untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Namun kami tahu rahmat-Mu sangatlah besar ya Allah atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, yang telah kami lakukan ya Allah. Dan kami berharap ya Allah, kelak Nabi Muhammad mengakui kami sebagai umat-Nya, Nabi Muhammad mengakui kami sebagai umat-Nya, sekalipun waktu kami ya Allah tidak banyak untuk Nabi Muhammad, salawat kami tidak banyak untuk Nabi Muhammad. Namun kemana ya Allah kami harus mengadu dan memohon, kalau tidak kepada Engkau wahai Allah, yang mana Engkau memerintahkan kami berdoa, Engkau berjanji kepada kami untuk mengijabah setiap doa-doa kami ya Allah.
Oleh karenanya kabulkanlah permohonan kami di malam hari ini ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami di malam hari ini ya Allah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina yawmal qiyamah syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'ata illa syafa'atuh. Wa adilna tahta dhillika yawma la dhilla illa dhilluh. Wa bayyid wujuhana ya maulana yawma tabidu wujuh tasbut wujuh jima' bainana wa bain habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dhalika an-na'im. Waj'alna min ibadika as-salihin mukhlisin mutawaddin sabbin muttaqin. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.